Seorang gadis miskin, terpaksa menikah dengan seorang CEO tampan yang lumpuh, demi uang $5 juta untuk menyelamatkan keluarganya. Namun siapa sangka, sang CEO ternyata hanya pura-pura lumpuh. Rahasia besar mulai terungkap, tentang dendam lama, pengkhianatan keluarga, dan cinta yang tumbuh di tengah kebohongan. Apakah gadis bodoh itu akan bertahan, atau justru terjebak dalam permainan berbahaya seorang pria penuh misteri? Inilah kisah, gadis bodoh terpaksa menikah dengan CEO lumpuh demi $5 juta, ternyata ia hanya pura-pura lumpuh. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Jakarta, seorang gadis bernama Naila, 22 tahun, duduk terpaku di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya bergetar memegang selembar kontrak pernikahan. "Kalau kau tidak mau, biar ibu yang mati saja besok," suara ibunya, Bu Ratna, meninggi penuh tekanan. Naila menunduk, hatinya tercabik. Ia tahu keluarganya tengah dikejar utang yang menumpuk, rumah hampir disita, dan adiknya terancam putus sekolah. Dalam keadaan terjepit, datanglah tawaran aneh dari seorang pengacara kaya raya. Tawaran itu terdengar gila, menikahi seorang CEO lumpuh bernama Adrian Pratama, pewaris tunggal perusahaan raksasa Pratama Group. Sebagai imbalannya, keluarga Naila akan menerima $5 juta atau setara 75 miliar rupiah. "Kenapa aku? Banyak gadis lain di luar sana," suara Naila parau. Sang pengacara hanya tersenyum dingin. "Tuan Adrian sudah memilih Anda. Alasannya, hanya dia yang tahu." Hari pernikahan itu datang tanpa cinta, tanpa senyum, bahkan tanpa doa restu dari hati Naila. Ia mengenakan gaun putih sederhana, wajah cantiknya tersembunyi di balik riasan tipis. Di sampingnya, duduklah Adrian, pria muda tampan berusia 30 tahun, dengan kursi roda mewah. Wajah Adrian begitu rupawan, garis rahangnya tegas, sorot matanya tajam, namun tubuhnya tampak kaku. Kakinya terbungkus selimut, membuatnya terlihat rapuh. "Aku tahu kau tidak mencintaiku," bisik Adrian dengan suara berat saat ijab kabul selesai. "Tapi mulai hari ini, kau adalah istriku." Naila hanya mengangguk kaku. Dalam hatinya ia bergumam, "Aku melakukan ini demi keluargaku. Demi uang." Hanya itu. Malam pertama mereka bukanlah malam penuh cinta, melainkan malam penuh dingin dan jarak. Adrian hanya duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. "Tak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu," ucap Adrian pelan, suaranya penuh misteri. Entah mengapa, kata-kata itu membuat Naila sedikit lega. Tapi sekaligus aneh, pria lumpuh itu seolah menyimpan sesuatu. Malam itu, Naila tidur dengan gelisah. Ia merasa ada rahasia besar di balik tatapan mata Adrian yang dalam dan menusuk. Hari-hari berjalan. Naila mulai tinggal di rumah megah Adrian, sebuah mansion yang begitu luas namun terasa sepi. Adrian sering menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku, atau bekerja dengan laptop. Walau lumpuh, ia tetap menjalankan perusahaannya dengan otak cemerlang. Namun, suatu malam, Naila terbangun karena haus. Saat ia turun ke dapur, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat bayangan seorang pria, berdiri tegap di balkon lantai 2. Wajahnya pucat saat menyadari, itu Adrian. Dia berjalan. Naila terhuyung, hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Ia buru-buru kembali ke kamar, jantungnya berdetak kencang. Jadi, selama ini dia hanya berpura-pura lumpuh. Keesokan paginya, Adrian kembali duduk di kursi roda, seolah tak terjadi apa-apa. Senyum tipisnya seakan menyimpan rahasia yang Naila tak berani bongkar. "Ada yang ingin kau tanyakan, istriku?" tanya Adrian dengan nada menggoda. Naila menelan ludah. "Tidak." Jawabnya cepat, pura-pura tenang. Namun dalam hatinya, pertanyaan itu membakar. Kenapa seorang CEO tampan pura-pura lumpuh? Dan kenapa memilih menikah denganku? Satu hal yang jelas, Naila sudah terjebak dalam permainan seorang pria berbahaya, pria yang menyimpan niat tersembunyi di balik senyum dinginnya. Sejak malam ia melihat Adrian berjalan, Naila tak bisa tidur dengan tenang. Setiap gerak-gerik suaminya kini menjadi tanda tanya. Suatu sore, ketika Adrian pergi ke ruang kerja, Naila memberanikan diri menyusup ke perpustakaan pribadi. Rak buku tinggi menjulang,
aroma kayu tua bercampur dengan parfum maskulin Adrian. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah laci terkunci. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menariknya, namun sia-sia. Saat ia hampir menyerah, suara berat terdengar di belakangnya. "Apa yang kau cari, Naila?" Naila menoleh kaget. Adrian berdiri di ambang pintu dengan kursi rodanya. Namun entah kenapa, mata Naila yakin, tadi ia mendengar langkah kaki sebelum pintu berderit. Aku hanya melihat-lihat," jawab Naila gugup. Adrian mendekat dengan dorongan roda perlahan, matanya menatap tajam. "Rasa penasaran bisa berbahaya, sayang." Ada sesuatu dalam tatapannya, campuran ancaman dan godaan, yang membuat Naila merinding. Beberapa hari kemudian, pengacara keluarga Adrian datang membawa kabar. "Seperti yang dijanjikan, uang 5 juta dolar sudah ditransfer ke rekening keluarga Anda," katanya sambil menyerahkan dokumen. Naila terdiam. Di satu sisi ia lega, keluarganya selamat dari kebangkrutan. Tapi di sisi lain, hatinya terasa semakin terikat pada pernikahan aneh ini. Ia bukan lagi seorang gadis bebas, melainkan istri dari pria penuh misteri. Malamnya, saat makan malam, Adrian menatapnya sambil memutar gelas wine. "Jadi, apakah kau menyesal menikah denganku?" tanyanya tiba-tiba. Naila menahan napas. Ia ingin berteriak ya, tapi bibirnya justru berkata, "Aku tidak tahu." Senyum licik muncul di wajah Adrian. "Bagus, karena kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya." Beberapa minggu kemudian, Adrian mengajak Naila menghadiri pesta perusahaan. Ia masih tampil dengan kursi rodanya di depan publik, membuat semua orang memandangnya dengan simpati. Namun di tengah pesta, Naila kembali dikejutkan. Saat ia masuk ke koridor belakang, ia melihat Adrian, berdiri dengan angkuh, berbicara dengan seorang pria asing. Operasi berjalan sesuai rencana. "Tidak ada yang curiga," kata Adrian dingin. Pria asing itu mengangguk. "Tapi bagaimana dengan istrimu? Dia bisa jadi ancaman." Adrian tersenyum tipis. "Biarkan dia. Justru dia bagian dari rencanaku." Naila hampir terjatuh saat mendengar itu. "Rencana? Apa maksudnya? Kenapa aku bagian dari permainannya?" Malam itu Naila menangis di kamarnya. Ia merasa dipermainkan, dipenjara dalam rumah megah yang penuh rahasia. Namun anehnya, hatinya juga mulai bergetar setiap kali Adrian menatapnya. Ada sisi lain dari pria itu, kadang lembut, kadang protektif, yang membuatnya bingung. Saat ia sedang terisak, pintu kamar terbuka. Adrian masuk, kali ini tanpa kursi roda. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap. Naila tercekat. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" Adrian hanya menatap, lalu mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Tangannya menyentuh dagu Naila, mengangkat wajahnya yang basah air mata. "Karena kau adalah pion sekaligus kunci dari semua yang kucari." Keesokan harinya, Naila menemukan sebuah map di meja kerja Adrian. Dengan nekat ia membukanya. Di dalamnya terdapat foto-fotonya, sejak ia masih SMA. Ada catatan detail tentang kehidupannya, keluarganya, bahkan rahasia pribadi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tangannya gemetar hebat. "Selama ini, Adrian sudah mengamatiku?" Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Adrian berdiri di belakangnya, wajahnya tak terbaca. "Akhirnya kau tahu," katanya datar. Kenapa kau lakukan ini?" tanya Naila dengan suara bergetar. Adrian mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Karena, Naila, aku tidak pernah mencari istri. Aku mencari seseorang yang bisa menyelamatkanku." Naila menatap Adrian dengan ketakutan sekaligus kebingungan. Kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya, "Aku tidak pernah mencari istri. Aku mencari seseorang yang bisa menyelamatkanku." "Apa maksudmu?" tanya Naila dengan suara bergetar. Adrian menatap keluar jendela, matanya menyipit. 10 tahun lalu, keluargaku hancur karena pengkhianatan. Ayahku tewas dalam kecelakaan yang direncanakan. Ibuku jatuh sakit parah. Aku hanya tersisa sendirian. Dan semua itu dilakukan oleh orang yang selama ini mengincar kekayaan keluargaku. Naila tercekat. "Lalu, apa hubungannya denganku?"
Adrian menoleh, tatapannya tajam sekaligus menyimpan luka. Kau adalah kunci. Ayahku pernah menyebut sebuah nama sebelum meninggal. Dan nama itu adalah nama ayahmu. Naila merasa seluruh tubuhnya membeku. Tidak mungkin. Ayahku orang baik. Dia tidak mungkin membunuh siapapun. Adrian tertawa pendek, getir. Itulah yang akan kita buktikan. Aku pura-pura lumpuh untuk memancing musuhku keluar. Dan dengan menikahimu, aku tahu, cepat atau lambat kebenaran akan muncul. Naila menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Jadi, aku hanya pion dalam permainanmu? Adrian mendekat, menatapnya dalam. Awalnya iya. Tapi sekarang, kau lebih dari itu. Hati Naila bergetar. Ia benci Adrian, tapi jujur ia tak bisa menolak getaran aneh setiap kali pria itu menatapnya. Beberapa hari kemudian, Naila memberanikan diri mencari tahu kebenaran. Ia menggali arsip lama, mewawancarai orang-orang yang mengenal almarhum ayahnya. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ayahnya ternyata pernah menjadi tangan kanan kepercayaan ayah Adrian. Namun dalam catatan keuangan, ada transaksi mencurigakan yang mengarah pada sabotase perusahaan. Naila menutup berkas itu dengan tangan gemetar. Jangan-jangan, ayahku memang terlibat. Air matanya jatuh. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Adrian, tapi juga oleh keluarganya sendiri. Malam itu, saat Naila termenung, suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Ia berlari, dan mendapati Adrian bertarung dengan seseorang, tanpa kursi roda. Tubuh Adrian bergerak lincah, penuh tenaga. Cepat sembunyi, teriak Adrian. Namun Naila justru melihat wajah penyerang itu. Dan ia terpaku. Itu adalah pamannya sendiri, adik dari ayahnya. Naila, kau tidak mengerti. Adrian hanya memanfaatkanmu, teriak pamannya sambil mengacungkan pisau. Naila gemetar. Om, kenapa? Apa benar ayahku? Pamannya tertawa dingin. Ya, ayahmu yang menjatuhkan ayah Adrian. Dan sekarang, giliranmu yang harus membayar dosanya. Pertarungan berakhir dengan Adrian berhasil melumpuhkan pamannya. Namun sebelum paman Naila diseret keluar oleh bodyguard Adrian, ia berteriak. Kau pikir Adrian mencintaimu? Tidak, Naila. Dia hanya ingin menghancurkan keluargamu dengan cara paling kejam. Kata-kata itu menusuk Naila seperti belati. Ia menatap Adrian dengan mata penuh air mata. Benarkah? Semua ini cuma balas dendam? Adrian mendekat, wajahnya penuh emosi. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku sudah jatuh cinta padamu, Naila. Itu bukan bagian dari rencana. Air mata Naila jatuh semakin deras. Ia benci dirinya karena hatinya juga sudah terikat pada pria ini. Namun di balik cinta itu, ada kenyataan pahit, ayahnya mungkin memang biang dari semua tragedi Adrian. Hujan deras mengguyur malam itu, seolah langit ikut menanggung beban hati Naila. Setelah pertarungan dengan pamannya, rumah Adrian berubah seperti medan perang. Para bodyguard sibuk mengamankan situasi, tapi yang paling mencekam justru adalah keheningan antara Naila dan Adrian. Naila berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat, air mata masih mengalir. Adrian, katakan yang sebenarnya. Apa kau menikahiku hanya untuk membalas dendam atas keluargaku? Adrian menatapnya lama. Tatapan itu bukan lagi sekadar dingin atau misterius, melainkan campuran luka, cinta, dan keputusasaan. Awalnya iya, jawabnya lirih. Aku ingin keluargamu merasakan penderitaan yang kualami. Aku ingin kau hidup dalam penjara kebohongan, sama seperti aku dulu. Naila terisak, tubuhnya bergetar hebat. Lalu kenapa sekarang kau terus melindungiku? Kenapa kau rela mempertaruhkan nyawa melawan pamanku tadi? Adrian mendekat, langkahnya tegap, bukan lagi pura-pura lumpuh. Ia menggenggam tangan Naila, hangat namun penuh keraguan. Karena aku jatuh cinta padamu, Naila. Itu bukan rencana. Itu, kesalahanku. Kata-kata itu menusuk Naila dalam-dalam. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara paman Naila menggema dari luar, dibawa paksa oleh para penjaga. Jangan percaya dia, Naila. Ayahmu memang bersalah,
Tapi Adrian hanya menggunakanmu untuk menghancurkan harga dirimu. Dia tidak pernah benar-benar mencintaimu. Naila menutup telinganya, hatinya terbelah. Di tengah keheningan, Naila menatap Adrian dengan air mata mengalir deras. Aku tidak peduli masa lalu orang tua kita. Aku tidak peduli dengan harta, atau balas dendam. Yang ku tahu, aku mencintaimu. Adrian terkejut, matanya yang dingin mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, topeng seorang CEO arogan itu runtuh. Meski aku pernah berniat menghancurkanmu, Naila mengangguk dengan tegas. Karena aku percaya, cintamu padaku akhirnya lebih kuat dari dendammu. Adrian menarik Naila ke dalam pelukannya, memeluk erat seolah tak ingin kehilangan. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam dada mereka, ada kehangatan yang tak bisa padam. Beberapa bulan kemudian, skandal lama keluarga mereka akhirnya terungkap. Kebenaran pahit memang tak bisa dihapus, tapi Naila dan Adrian memilih menutup masa lalu dengan langkah baru. Adrian kembali memimpin perusahaannya, kali ini tanpa pura-pura lumpuh, sementara Naila mendampinginya bukan sebagai pion permainan, melainkan sebagai wanita yang dipilih hatinya. Dalam sebuah wawancara publik, Adrian tersenyum ketika ditanya tentang perubahan besar dalam hidupnya. Aku dulu hidup dalam dendam. Tapi dia, Adrian menatap Naila yang duduk di sampingnya, dia mengajarkanku arti cinta. Dan cinta, lebih kuat dari kebencian. Naila menggenggam tangannya erat. Senyum itu, senyum yang dulu dingin dan penuh misteri, kini berubah hangat dan tulus. Tamat.